Halo semuanya, kembali lagi di podcast Ujar dengan aku Safna dan di sini ada tamu spesial nih. Boleh perkenalan dulu, Kak? Halo semuanya, perkenalkan, aku Faikotul Himah. Kalian bisa panggil aku Faik. Aku di sini sebagai direktur atau ketua dari UKM UNED Mengajar periode 2025. Oke, Kak. Nah, kan Kak Faik sekarang udah jadi direktur nih. Nah, awal mula ikut Ujar ini kenapa sih, Kak, sampai bisa jadi direktur ini? Pasti kan ada alasan sebelum mengikuti Ujar. Kayak dilihat dulu nih, Ujar nih apa sih gitu. Pasti ada alasan apa nih, alasan Kak Faik mengikuti Ujar? Oke, kalau alasan ya Kak, sebenarnya aku awal join Ujar itu nggak ada alasan yang mendasar. Aku tuh cuma ikut-ikut teman-temanku. Iya, diajak sama teman-temanku, ayo join Ujar gitu. Dan awalnya aku juga nggak setertarik itu ke Ujar gitu. Bahkan aku nggak ngelihat di media sosialnya Ujar atau websitenya Ujar, itu aku nggak cari tahu Ujar itu apa sih dan sebagainya, itu aku nggak cari tahu. Tapi setelah aku join Ujar, aku jadi tahu kenapa aku harus join Ujar. Oh, Jadi ada taunya alasan itu gitu. pas udah masuk ke Ujarnya. Iya, benar. Jadi tuh ketika aku udah join ke Ujar, udah masuk ke Ujar dan udah melaksanakan beberapa kali pengajaran di Ujar, itu aku jadi tahu kalau oh emang ini ya alasannya aku harus join di Ujar gitu. Karena aku ngerasa banget kalau di Ujar itu kekeluargaannya sangat erat gitu. Entah itu dalam satu lingkup pengajarannya atau dari pengurusnya atau dari antar ini sobat pengajar, itu juga aku rasa mereka itu sangat welcome semua gitu. Nggak ada yang batasan-batasan di antara semuanya. Jadi aku bisa ngenal di SD lain gitu, terus bisa ini ya, nggak cuma di satu SD aja, kadang juga kan pindah-pindah gitu ya. Jadi sekalian bisa healing gitu Kak. Jadi alasan yang mendasar itu pasti karena kekeluargaan di Ujar, terus juga untuk pengganti healingnya kita selama masa kuliah yang udah capek banget gitu kan. Terus pas satunya kita healing, kita seru-seruan, bahkan yang jalannya di SD binaan itu kan seru banget gitu. Nah, itu juga salah satu alasan kenapa harus join Ujar. Sama ya mungkin ini kegiatannya sih. Kegiatannya kan ada kepanitiaan gitu, ada kepanitiaan yang besar-besar banget. Jadi itu nambah pengalaman di kepanitiaan gitu. Waktu ngajar, kan kita ngajarnya hari Sabtu nih, pasti kan kuliahnya Senin sampai Jumat itu capek kan Kak ya? Iya. Nah, pas hari Sabtu itu ada pernah ngerasa nggak kalau, duh malah ngajar lagi di hari Sabtu, udah capek kuliah malah ngajar lagi, itu pernah nggak kerasa kayak gitu? Oh, kalau aku pribadi itu enggak sih, enggak ngerasa kayak capek. Aku malah seneng, kayak aku nantikan, kapan ya ngajar nih ketemu adik-adik gitu. Karena kalau aku sendiri, aku pribadi itu setiap hari Senin sampai Jumat kan udah kuliah, udah ngerjain tugas kuliah gitu. Aku butuh refreshing yang bener-bener ya wes ketemu adik-adik atau ngelihat suasana baru gitu. Nggak suasana kampus saja gitu. Jadi sangat membantu apa ya moodku. Yang awalnya aku sangat bosen banget, ya wes balik ke kampus kos gitu kan. Terus ketika hari Sabtu kita ketemu adik-adik, kita ngelihat suasana baru, suasana tubuhan yang hijau-hijau itu, sangat menyegarkan mata. Kan biasanya kalau hari Sabtu tuh banyak orang yang pengen pulang sih Kak. Iya. Nah, itu Kak Faik sendiri gimana kok ini apa ikut lebih ke Ujar daripada pulang? Kan biasanya kayak orang-orang Kak enak nih di rumah udah nggak mikirin makan kan, tinggal tidur-tidur aja gitu. Tapi malah kita harus ngajar nih dari Sabtu gitu. Ya, kalau aku sendiri karena aku ini ya, kalau di rumah kan pasti malah semakin banyak kesibukan gitu. Aku rasanya kayak gitu karena disuruh-suruh. iya, benar banget. Setiap pulang ke rumah itu pasti kayak ada aja gitu yang disuruh ini, disuruh itu. Belum lagi nanti ada tugas kuliah yang harus dikumpulkan di minggu selanjutnya, itu pasti campur banget gitu pengerjaannya. Nah, kalau misalkan di Ujar, kan Ujar waktu ini ya, ketika awal-awal jadi sobat pengajar itu kan cuma hari Sabtu itu cuma setengah hari lah hitungannya. Nah, nanti setengah harinya lagi itu bisa buat ngerjain tugas dan sebagainya. Dan waktu di kosan itu menurutku lebih enak
Karena kan ya wis suasana Sendiri aja kosan gitu. iya bener. Jadi nggak ada yang gangguin, nggak ada yang gimana-gimana gitu nggak ada gitu. Jadi kalau Sabtu tuh lebih ke ujar aja gitu Iya. daripada kita pulang. Soalnya kalau pulang menurutku juga capek sih Kak. Kan Iya bener. Seninnya kelas pagi, kita baru pulangnya di hari Sabtu, terus langsung balik lagi Minggu sorenya gitu. Iya. Jadi mending healing aja. Soalnya kan di Ujar kan SD binaannya itu tempatnya asri-asri gitu. Jadi enak banget buat healing kan, kayak masih hijau-hijau daripada Iya, kayak di benar, sini benar. di kotanya itu Iya. kayak apa ya? Panas terlalu, banget lagi ya. di sini ya. Apalagi kalau musim panas sangat panas Panas banget. Sedangkan kalau di SD binaan itu masih banyak tumbuhannya Iya, kan. seger, Seger ya. ke sungai-sungai gitu kan. Bener, Oke. Nah, Kak, kan waktu itu kan pas waktu jadi pengajar. Nah, sekarang jadi direktur nih, Kak. Kadang kan dalam organisasi nih, Kak, kan ada kayak masalah-masalah gitu. Baik masalah dari internal. internal, baik eksternal. Nah, gimana Kak Faik cara mengatasi masalah-masalah yang ada di dalam UKM ini, Kak? Kalau mengatasi masalah ya, pasti dilihat dulu dari mana sumbernya dan apa masalahnya dan berapa orang yang terlibat dalam masalah itu gitu. Nah, kalau misalkan udah ketemu semuanya, pasti ada jalan keluar sendiri-sendiri untuk menyelesaikan gitu, Kak. Jadi kan kalau misalkan ya yang terlibat cuma beberapa orang aja atau misal cuma 2 orang, ya kita selesaikan antara 2 orang itu. Tapi kalau misalkan banyak banget bahkan satu organisasi itu hampir semuanya terlibat, pasti kita bakalan ngadain rapat yang benar-benar membahas masalah itu supaya masalah itu cepat selesai gitu. Nah, terus kalau ini ya dilihat juga dari karakteristik per orangnya. Misal kalau cuma 2 orang ya, Kak. Kan otomatis per orang itu ada karakteristik tersendiri gimana nerima sarannya. Nah, kalau kita nggak tahu karakteristik orangnya itu seperti apa, otomatis mereka bakalan nganggep malah kayak disalahin terus-terusan gitu. Padahal niatnya kita itu ngasih masukan, ngasih saran gitu. Tapi bisa jadi mereka malah nangkepnya kayak, kok aku disalahin terus, kok aku gini. Nah, makanya itu sekarang itu aku masih kayak ngelihat-ngelihat dulu gimana anggotaku ini, karakteristiknya gimana sih mereka ini, apakah dalam kategori kayak ya yang biasanya disebut kayak baperan gitu-gitu, atau mungkin anaknya itu ya wes ya biasa-biasa aja, bisa menerima semua masukan gitu-gitu, masih aku lihat semuanya. Dan nantinya kalau misalkan ada masalah itu jadi enak gitu. Kalau misalkan berarti tahu ya, gitu kalau misalkan anak ini yang ada masalah, aku harus deketinnya kayak gini gitu. Aku harus ngasih taunya dengan cara kayak gini gitu. Biar anaknya bisa nerima juga, terus aku juga nggak terkesan kayak memojokkan anaknya gitu. Karena biasanya kalau ada orang yang dikasih tahu, dinasihatin tuh malah kayak ngerasa terpojokan, aku loh habis diginiin sama ini, diginiin. Jadi kalau menurutku juga sih kalau ngobrolin tuh harus hati-hati banget ya, soalnya takut nyenggol banget gitu, bikin sakit hati, malah wes nggak mau ikut kegiatan lagi gitu kan. Malah ini baru awal gitu, belum apa-apa udah nggak enak aja gitu. Karena kan ya kalau walaupun ngasih nasihat niatnya, tapi kan bisa jadi kita kan ya sebagai manusia ya, Kak ya, bisa jadi kayak kelepasan tiba-tiba dengan nada yang agak tinggi atau gimana kan. Saya udah marah gitu. Iya. Jadi kalau ada masalah itu lebih baik langsung diomongin aja ya, Kak. Iya, Meskipun kalau 2 orang itu jadi langsung face to face gitu, enggak. Benar. Kan biasanya ada nih, kalau ada masalah itu masalahnya cuma 1 orang tapi diomonginnya di forum besar gitu, kayak kan bikin malu gitu loh, Kak. Jadi kan nggak enak gitu. Jadi mending langsung ngobrol aja kayak berdua kayak gini aja gitu. Harus ini sih, harus ada yang nengahin juga gitu. Kalaupun diobrolin cuma 2 orang dan kita lepas aja kan otomatis nggak bakalan selesai sih masalahnya ini. Harus ada yang jadi penengah, terus jadi apa ya? Misalkan yang ini ngomong gini, yang ini ngomong gini, kayak diomongin, oh ya kayaknya kamu mending gini, ini gini. Jadi ada yang ngasih saran di tengah-tengah gitu. Enggak cuma 2 orang ini disatuin terus suruh omong-omongan sendiri, itu kan juga nggak menyelesaikan masalah gitu, Kak. Terus ini, Kak, kan sekarang ini ada Sobat Pengajar 14 nih, Kak. Nah, kan di Ujar ini ada Sobat Pengajar dan Sobat Pengurus nih, Kak. Kan pasti kadang Sobat Pengajar nih ngerasa segan gitu sama Sobat Pengurus. Karena kan karena
menurut mereka sobat pengurus itu paling kayak udah atas-atas, udah tahu kayak udah senior. Padahal kita kayak sebagai pengurus juga kayak biasa aja nganggap mereka kayak ya sama, kita sama soalnya kita dalam satu organisasi. Nah, buat orang yang segan itu ya Kak, gimana cara Kak Faik untuk mendekatkan diri antara mendekatkan sobat pengajar dan sobat pengurus itu? Kan biasanya kayak terjadi gap gitu kan. Iya, cara menghindari kesenjangan itu ya. Kadang jujur aku saja baru merasa dekat itu waktu ujar fair Kak. Karena kan karena masuk kan kepanitiaannya ya. kan campur. Nah, sebelum-sebelumnya tuh pasti ngerasa segan gitu, meskipun sama mentornya sendiri itu, meskipun itu sama kakak-kakaknya gitu, itu kayak ngerasa kayak gak enak aja gitu. Nah, gimana sih cara Kak Faik ini mendekatkan mereka biar gak segan-segan gitu, biar kayak sama aja nih antara sobat pengurus dan sobat pengajar gitu. Iya, kalau untuk menghindari kesenjangan ya, kesenjangan antara sobat pengajar dan sobat pengurus itu pasti ini sih, tergantung atau ini dari dua-duanya juga, dua-duanya harus sama-sama berusaha gitu. Nah, kalau misalkan satunya udah berusaha, satunya enggak, kan ya otomatis nggak bisa ini, tetap nggak bisa deket gitu. Nah, kalau cara yang aku terapin di kepanitiaan ini ya, di kepengurusan 2025 ini, aku mulai memasukkan sobat pengajar di kepanitiaan itu mulai dari kepanitiaan awal. Nah, sekarang yang sedang ini ya berjalan itu ada serba-serbi Ramadan dan itu sudah melibatkan dari sobat pengajar. Nah, dengan itu harapanku sendiri itu bisa untuk ini melihatkan ke teman-teman sobat pengajar kalau kita tuh sangat welcome loh gitu. Sobat pengurus tuh sangat welcome kehadiran dari sobat pengajar ini gitu. Kita nggak menutup kemungkinan, nggak menutup diri ke sobat pengajar ini gitu. Nah, kalau misalkan ini ya, aku juga berharap ke sobat pengajar itu harus berusaha juga untuk mendekatkan diri ke sobat pengurusnya. Walaupun nantinya sobat pengurus itu sudah berusaha membaur, sudah berusaha mendekatkan diri ke sobat pengajar. Kalau sobat pengajarnya sendiri itu nggak membuka diri atau nggak mau untuk pengurusnya deket atau gimana dan malah membentuk circle-nya sendiri satu SD itu kan pasti ya pengurusnya yang akhirnya bakalan sungkan gitu kalau mau deket kok mereka gini gitu kan ya sama-sama malah tetap ada kesenjangan gitu. Jadi aku berharap di kepengurusanku ini nggak ada yang seperti itu dan semua sama-sama berusaha dan untuk sobat pengajar juga jangan malu dan jangan sungkan ke sobat pengurus gitu. Kalau misalkan ketemu di jalan, ketemu di kampus, ketemu dimanapun sapa aja ya benar. Biar kita itu kekeluargaannya semakin erat gitu kan Kak ya. Dan bahkan sobat pengurus juga pasti bakalan welcome banget ke sobat pengajar. Nantinya kalau misalkan disapa, pasti walaupun mereka nggak inget namanya, pasti kayak oh iya gitu, siapa ya gitu. Walaupun kayak gitu tuh tapi lama-lama kalau disapa terus-terusan pasti inget kan Kak ya gitu. Bahkan kemarin nih Kak, aku baru bubar nih, ada sobat pengajar yang nyapa aku dan lupa tapi kayak siapa, karena kan kita kan gak intens orang sebanyak itu kayak harus ngenalin ini anak ini sobat pengajar ini sobat pengajar kan. Terus aku kayak tanya siapa ini Kak sobat pengajar, hai gitu baru nyapa balik karena lupa itu siapa gitu. Mungkin dengan cara saling menyapa itu bisa lebih deket ya Kak. Iya lebih bisa ini sih kalau kan setidaknya kita udah nge-notice anak ini pernah loh nyapa aku gitu. Lama-lama kan kayak oh iya ini namanya siapa ya gitu. Terus lain kali kalau ketemu nyapa lagi misal terus oh ini yang kemarin nyapa ya. Terus lama-lama hafal jadinya gitu. Jadi lebih bisa mendekatkan. Terus akhirnya pas ketemu di satu tempat yang sama itu nggak ada kecanggungan lagi gitu. Pasti kayak asik aja gitu. Bahkan malah bisa jadi cerita kan kalau misalkan kayak kemarin ya yang ketemu di area yang nyapa aku ya gitu. Terus lanjut cerita jadi lebih deket kan. Bener. Ya aku juga sering kayak gitu Kak. Pas ini kadang ada sobat pengajar itu yang bikin media bareng-bareng atau kadang ngumpul sama teman-temannya gitu. Pas aku lewat terus disapa, siapa ya? Aku juga gitu. Terus tanyain kan, iya siapa ya gitu. Terus mereka bilang SP ini ada. Iya maaf ya aku sampai gitu kadang karena aku saking sukanya ya sering disapa tapi aku sendiri nggak tahu namanya siapa gitu. Jadi aku oh iya maaf ya, aku lupa ya maaf. Gak tahu ya, jadi kayak orang sebanyak itu kadang nyapa kayak
duh kita gak kenal Iya, gitu iya. siapa gitu. Tapi kalau dia kenalan terus, oh iya gitu. Tapi apalagi kan itu banyak banget ya Kak ya. Kalau misalkan walaupun mereka itu kadang udah mengenalkan diri di depanku, tapi bisa jadi besoknya itu aku udah lupa lagi. Ya pasti tanya lagi aku. Meskipun udah berkali-kali ya nggak. Tetap tak tanyain siapa ya namanya, namamu siapa gitu. Karena ya memang ya ingatan sangat namanya manusia kan Kak ya. A few moments later. Nah, Kak, kan tadi itu cara mendekatkan antara sobat pengurus dan sobat pengajar nih. Mungkin buat penonton nanti tahu gimana cara kita mendekatkan diri gitu, biar gak sungkan-sungkan lagi gitu kan. Karena kan masih banyak sobat pengajar yang sungkan sama sobat pengurus Iya, gitu kan. bener. Nah, ini sih gimana ya cara Kak Faik ini mengatasi sobat pengurus dan sobat pengajar yang kurang aktif. Kan kadang kalau sobat pengajar nih awalnya semangat nih, di Iya. akhir udah males banget karena lu capek tiap Sabtu gitu kan. Padahal tuh minggunya masih libur Iya, gitu. Nah, gimana sih cara Kak Faik mengatasi itu biar kita semangat terus dari awal sampai akhir? Kalau cara mengatasi ya sebenarnya itu tergantung diri masing-masing juga. Jadi di diri kita itu juga harus diterapkan kalau oh kita punya tanggung jawab loh di sini gitu. Kalau misalkan kita udah nerapin itu pasti apapun keadaannya, apapun yang kita rasakan itu kita pasti berusaha untuk jalanin si tanggung jawab ini gitu. Nah, kalaupun nantinya misal ada teman-teman yang kurang aktif ya, itu pasti akan ini mulai dihubungi atau Oh, iya, dicari kehadirannya gitu. Di mana sih apakah anak ini ada tugas kah atau sedang ada masalah apa atau gimana? Pokok dicari hal apa yang mendasari mereka sehingga mereka kurang aktif gitu. Dan kalau untuk sobat pengajar itu urusannya ada sendiri Kak. Di kepengurusan ujar ini ada yang namanya itu HRD. Oh. Nah, HRD itu lebih ke sobat pengajar ya, sobat pengurus juga sih. Tapi mereka itu ada yang namanya mentor juga. Nah, mentor itu ini di setiap SD ada. Jadi mereka juga bertugas untuk memantau anak-anak ini sobat pengajar di setiap SD-nya masing-masing. Mana sih yang kurang aktif, mana sih yang perlu apa ya lebih ditingkatkan lagi keaktifannya gitu. Nah, nanti sama mentor itu pasti bakalan dihubungi, dicari keberadaannya, terus juga bisa jadi ditanyakan ke teman-temannya apakah anak ini baik-baik saja atau anak ini sedang ada masalah atau seperti apa gitu. Nah, kalau di pengurus sendiri ya karena aku juga masuk di semua grup ini ya divisi ya. Jadi aku tahu mana nih pengurus-pengurus yang sekiranya itu kurang aktif atau gimana. Dan alhamdulillahnya untuk saat ini itu aku ngelihat semua masih aktif-aktif banget gitu. Bahkan mereka Masih itu semangat iya ramai banget di grupnya gitu sampai aku sendiri tuh bingung gini jawabnya itu yang mana dulu Karena udah gitu. rame banget gitu. Iya, kayak iya ini aku buka langsung yang grup ini tiba-tiba berapa ratus gitu, terus yang grup satunya berapa ratus, wah aku harus baca satu-satu dan itu aku Takut ada yang kelewat Iya, saya. bener. Soalnya kalau misalkan aku tiba-tiba jawab kan ya Kak ya, tiba-tiba udah ada yang jawab di bawahnya kan ya nggak Iya. lucu kan. Kalau ternyata pembahasannya udah selesai terus aku Baru ungkit dijawab, lagi ya. kan ya agak gimana gitu. Jadi aku pasti baca satu-satu dan itu butuh waktu yang sangat-sangat emang butuh waktu yang free gitu. Mungkin pas abis kuliah nyampe kos free baru dibaca-baca gitu. bener. Kadang aku ini juga kalau misalkan memang nggak di tag gini, kan aku selalu bilang ke teman-teman kalau misalkan emang penting banget dan harus dibales gitu, tag aku gitu. Karena kalau misalkan nggak di tag itu pasti aku bukanya dari yang ini dulu, yang dulu-dulu ngechat. Oh iya, jadi yang lama itu tenggelam gitu kan. Iya itu. Udah ditungguin tapi tenggelam nggak dibalas-balas. Di chatnya pagi dibalasnya malam. Bener. Ini Masih untung terus dibalas. jawabnya ini harus gimana kalau lagi penting Iya, ya iya. kan? Ya makanya itu aku bilang tag aja, kalau enggak ya telepon aja langsung gitu. Tapi sering nggak ditelepon kan kadang nggak nyari banget gitu. Ya kalau yang di internal ya, internal itu kayaknya nggak terlalu sesering itu sih nelpon. Oh, Malah iya. kadang ada temanku ini sama ketua UKM itu Oh, yang iya. eksternal. Ya itu ada yang tiba-tiba nelpon gitu. Cuma ngechat itu manggil nama aja kayak Faik gitu. Terus tiba-tiba nelpon. Iya. Karena kalau di chat lagi takut gak kebales gitu. Mungkin ya. Terus nanyain ya wes terkait UKM gitu ya.
ya kebanyakan lebih ke yang eksternal sih yang sampai Oh, nelpon. iya. Gak tahu kalau yang pengurus ini mungkin masih sungkan gitu ya. Iya. Takut ganggu sih Kak, lebih ke takut ganggu. Mungkin. Kan apa direktur nih banyak tugasnya. Aduh. Ya paling yang berani ini ya sampai nelpon itu ya para manajer-manajer Oh, iya. itu. Kalau yang ini pengurus-pengurus yang masih muda-muda apalagi itu kayak cuma paling ngetek sampai beberapa kali gitu. Sampai tek-tek terus kok gak dibuka-buka gitu. Bener, Butuh bener. jawaban banget ini. Nah, kan udah tuh Kak cara Kak Faik untuk mengatasi sobat pengajar dan sobat pengurus yang kurang aktif. Nah, itu kalau sobat pengajar tuh bisa diserahkan ke mentornya. Nah, tapi kan kadang nih Kak ada yang sobat pengajar nih udah dihubungin terus tapi Iya, nggak tetap kayak nggak nggak ngerasa ya. dirinya itu. Itu gimana Kak? Apa masih tetap dihubungin apa dibiarin aja gitu? Sebisa mungkin tetap masih dirangkul ya Kak Oh, ya. iya. Jadi tetap akan berusaha dihubungin lagi. Kalau misalkan nggak bisa dihubungin lewat chat, di telepon bahkan nggak bisa, ya cari tahu di mana sih ini kosnya atau rumahnya gitu ya. Kita berusaha sebisa mungkin untuk merangkul mereka gitu, Oh, untuk iya. membuat mereka itu tetap ada di ujar ini dan tetap nyaman di ujar ini gitu. Kalau memang nantinya mereka itu ini ya memang mau apa mau ya keluar atau gimana ya semoga tidak ada ya Kak ya. Kalau misalkan ini itu di ujar sendiri ada yang namanya HRD room. Oh, iya. Nah, itu di HRD room nantinya si anak ini akan diketemukan dengan teman-temannya juga, dengan mentornya dan dengan pengurus yang bersangkutan atau pengurus yang memang ya harus tahu itu. Misalkan aja ini penanggung jawab dari HRD room dan aku sendiri sebagai direktur kan aku juga harus tahu anggotaku seperti apa kan. Jadi pasti aku juga masuk ke HRD room itu dan nantinya kita cari jalan keluar bareng-bareng, kita ini gali masalahnya itu dari mana, siapa aja yang terlibat di masalah itu, terus kita cari solusi bareng-bareng gitu. Oh, bagus banget. Jadi ada pendekatan gitu kan. Iya. Kayak didekatin dulu. Ini maunya gimana gitu kan, Kak. Benar. Nah, ini sekarang Kak Faik nih, selama mengikuti ujar, kan kadang kayak kita tuh nggak ngerasain dampaknya gitu. Padahal kayak banyak manfaat yang kita dapatin setelah mengikuti ujar. Kan Iya. kayak Kak Faik tadi alasannya itu baru kerasa Iya, baru pas kerasa ikut. pas sudah ikut. Iya benar. Apa sih dampak positif yang dirasakan Kak Faik untuk mungkin perubahan diri Kak Faik kayak lebih bersosialisasi gitu kayak Iya, kadang kayak kerasa ngerasa banget sih itu Kak ya. apa sih dampak positif yang dirasakan Kak Faik selama mengikuti ujar ini? Iya, dampak positifnya ya. Ya bener sih kata kakak tadi kalau misalkan ini aku dulu itu nggak seberani ini. Jujur aku tuh masih kayak malu-malu gitu kalau ketemu orang itu masih ya apa ya harus ngomong apa ya harus apa ya gitu. Mikir dulu. Ya. Tapi setelah aku join di ujar dan di ujar itu diterima dengan baik gitu ya. Aku ngerasa ke teman-teman segala macamnya itu entah aku ngomong apa aja, aku ini apa mendekatkan diri dengan bagaimana itu tetap diterima sama mereka dan bahkan diterima dengan baik dan mereka bisa mengimbangi gitu. Jadi aku ngerasa oh gini ya ternyata orang-orang itu nggak tertutup itu loh gitu. Akhirnya setelah aku join ujar itu aku ngerasa di kehidupan yang nyata, maksudnya di kehidupan sehari-hari itu aku lebih berani untuk mendekatkan diri ke orang-orang lain atau ke orang-orang sekitarku gitu. Jadi sekalian untuk menambah relasi lah Kak ya. Jadi tiba-tiba bisa jadi aku tuh malah jadi ekstrovert gitu. Yang awalnya aku ngerasa aku tuh introvert banget ya. Soalnya kalau misal ketemu orang itu aku kadang masih mikir harus ngomong apa, harus apa gitu. Tapi setelah join ujar itu aku ngerasa sangat ekstrovert banget. Bahkan baru ketemu orang kayak aku kadang tiba-tiba halo Kak gitu. Ya, itu kejadian lucu sih Kak dan sering aku lakukan kayak halo Kak, Kakak nunggu ini ya gitu. Kalau misalkan nunggu apa ya gitu kan, terus Kakak lagi nunggu ini ya gitu. Terus kadang sampai akhirnya tanya-tanya dari prodi apa, terus namanya siapa, bahkan ya pernah itu sampai tukeran nomor, tukeran IG gitu saking lamanya di satu bangku yang sama gitu. Jadi kayak percakapan jadi panjang banget ini ya kayak gini gitu. Nah, terus kalau dampak positif yang lain ya itu ini sih aku jadi bisa ngerasain menjadi seorang pemimpin. Oh iya. Dan aku bisa
ngerasain gimana sih cara bagi waktunya kalau jadi pemimpin gitu. Nah kan awal aku dijadikan kayak pemimpin atau ketua lah di ini ketua panitia Ujar Fair, Oh, dan iya. itu kan eventnya besar banget ya, kayak Besar banget ini. iya awalnya aku tuh kayak ya nggak percaya, kayak kok tiba-tiba aku gitu. Tapi ternyata pas aku jalanin juga alhamdulillahnya acaranya berjalan dengan lancar. Berarti kan ya tandanya memang aku bisa gitu. Aku dulu itu mikir, oh kayaknya aku kurang pantas deh kalau jadi pemimpin gitu. Nah ternyata pas aku menjalankan itu dan aku bisa, bahkan ya aku bisa untuk mengatur anggotaku semua yang banyak banget itu kan, dan bisa aku atur semuanya dengan baik, dan ya itu membuktikan kalau aku ternyata bisa mengeksplor diri yang lebih jauh Oh, lagi ya. gitu. Ya dampak positifnya itu. Terus sama ini juga karena kan setiap pengajaran itu pasti bikin media kan ya Kak ya. Nah, dengan bikin media itu aku jadi tahu kalau oh media pembelajaran itu nggak cuma ini aja loh. Kita bisa Banyak membangun ya kreativitas, kayak membangun ini, bikin media, terus buat apa seru-seruan ice breaking Oh gitu iya, kan. jadi Ya kayak nambah banyak ice breaking. bener, jadi kayak tahu banyak banget, oh ternyata ice breaking itu nggak cuma kayak tepuk-tepuk aja. Ya kan sering digunain kayak tepuk-tepuk aja. Iya, bahkan aku baru ngerasa kalau ice breaking itu banyak macemnya ya pas di Ujar ini gitu. Soalnya taunya paling cuma apa buat tepuk-tepuk mau Tepuk lanjutin satu gitu kan. tepuk semangat gitu kan. Ya taunya awalnya cuma itu. Oh ya habis itu setelah join Ujar ada yang kayak suara motor gitu kan. Terus bahkan pas ini HUT kan biasanya ada juga ini kan penampilan ice breaking gitu Oh, kan. iya. Nah, itu macem-macem banget dan sangat seru gitu. Ya itu apa ya, manfaat yang aku rasain sampai detik ini, dan pasti juga ada banyak manfaat-manfaat lain yang aku rasakan, cuman yang mungkin yang bisa aku ungkapkan dengan kata-kata itu ini gitu. Ya sih, aku juga merasakan banyak dampak positif yang aku rasakan setelah mengikuti Ujar. Iya. Banyak banget. Dulunya aku benar-benar pemalu sih Kak. Mungkin aku kayak aku bisa kesana kesini, tapi tuh aku malu buat kayak sebelum kenal gitu aku malu buat ngomong, kayak ada apa-apa itu kayak aku nyuruh orang buat ngomong gitu. Bener-bener malu. Jadi pas awal-awal mungkin kan kalau di kelas itu kita harus semangat kayak buat nanya, kayak aktif buat nanya. Bener-bener. Itu aku malu awalnya. Terus pas aku join Ujar kan kayak aku jujur sebenarnya tuh nggak bisa kayak buat ngungkapin pendapatku sendiri. Kadang tuh aku takut kalau ngungkapin pendapat tuh buat penerima pendapat itu sakit hati karena kayak nggak sesuai sama yang dia harapkan. Jadi aku tuh kalau mau berpendapat tuh harus mikir dulu kayak aku harus ngomongnya kayak gimana ya. Tapi kalau buat bersosialisasi emang aku dari dulu suka bersosialisasi. Bahkan orang di kereta pun aku sampai kenal dan pernah tukaran IG sampai WA. Padahal cuma di kereta itu. Cuma di kereta. Jadi kayak bisa kenalan gitu, kayak lanjut-lanjut gitu. Tapi kalau buat awal-awal tuh aku malu banget. Jadi aku sampai kemana-mana itu pakai masker. Jadi kayak saya malu ya kan, nggak kenal gitu. Kayak mau ngapain gitu. Waktu kemarin juga aku sempat keluar sama kayak ya kenal, cuma nggak deket. Jadi kan kayak mau ngobrol nih apa yang tak jadi seketika itu aku kayak jadi pendiam banget gitu. Berarti hampir sama ya Kak. Jadi yang awalnya kayak introvert terus jadinya ekstrovert banget. Terus bukan ekstrovert lagi, malah banget. Banget. Terus kenapa kok aku suka di Ujar? Apalagi aku kan dapat di SD binaan yang katanya anaknya super itu kan. Super aktif di Mayang. Nah, aku malah suka orang-orang banyak nggak suka deh di sana, kayak orangnya aktif. Aku suka karena ada yang ngimbangin energi di sana. Jadi kayak kita sama-sama imbang berarti nih. Jadi kayak aku ngajarnya tuh semangat karena energi yang kita keluarkan bersama itu seimbang. Jadi seru banget sih kalau itu hari Sabtu itu. Jadi kadang kok kayak nanti kayak kemarin tuh kan baru pengajaran pertama sebagai pengurus nih Kak. Nah kan kalau dulu kan udah pasti nih dapat di Mayang. Nah, kemarin tuh aku kayak pengen deh di Mayang. Soalnya kan lama kayak kesana kan. Terus abis itu akhirnya kesempatan deh dapat di Mayang. Terus dapat di Mayang berarti. Terus anak-anaknya kayak masih nyambut gitu kayak ini Kak ini ya, ini Kak ini. Jadi kita kayak
semangat gitu. Jadi ada energi positif yang aku dapatkan dari Balik-balik, mereka gitu. 2019. Nah, kalau misalkan Kak Safna ini kan di Mayang ya, selama ya hitungannya satu periode kan. Iya. Jadi sobat pengajar di Mayang terus, dan Mayang itu nggak Nggak pernah deket libur, kan. dan nggak pernah libur. Iya, benar. Dan kalau jarak tempuhnya kan nggak deket, Ya, ya hitungannya jauh banget jauh sih, lah ya, karena hampir masuk ke perbatasan Banyuwangi, Banyuwangi. Ya. Nah, itu Kak Safna pernah ngerasa capek gak sih di perjalanan, atau ya ngerasa bosen pengen ganti SD gitu? Kalau bosen pengen ganti SD sih enggak. Meskipun itu perjalanannya jauh. Cuma kalau pagi, kalau pulang sih enggak apa-apa kan, udah pulang gitu kan. Kalau pagi nih kan kita gantian sih. Kayak kita kalau di Ujar kan selalu berboncengan gitu ya. Iya. Pasti kan gantian siapa yang duluan nyetir, siapa yang Iya. duluan. Kalau pagi itu biasanya aku yang dibonceng. Jadi kan ngantuk kan. Angin pagi apalagi di Mayang kayak banyak sawah-sawah hijau-hijau itu Iya. pasti ngantuk. Mendukung banget Iya, emang. nggak capek tapi ngantuk. Pas sampai ngantuk-ngantuk langsung ajar gitu. Jadi kan semangat, tapi pas pulang tuh capek, tinggal jadi kayak pelan-pelan biasa aja gitu. Jadi kayak nggak capek sih, lebih ke ngantuk aja pagi-pagi udah perjalanan jauh gitu. Tapi ya untungnya kayak dibonceng gitu. Takutnya kalau aku yang ngebonceng Iya, malah ngantuk gitu. Iya, jadi bahaya. nggak fokus gitu Iya. kan. Nah, A few moments later. oke nih Kak, setelah dampak positif yang banyak Kak Faik dapatkan setelah mengikuti Ujar, dan aku juga mendapatkan dampak positif setelah mengikuti Ujar nih. Apa pengalaman paling berkesan Kak Faik selama mengikuti Ujar? Pasti ada lah, Kakak punya. 3 tahun ya Kak ya. Nah, kalau pengalaman yang berkesan, kalau dari aku itu semuanya Kak. Sebenarnya berkesan semuanya, karena di setiap harinya, di setiap ini ya, Setiap pengajaran. iya, setiap pengajaran, walaupun setiap hari Sabtu itu pasti ada aja gitu yang berkesan. Entah itu dari siswanya, entah itu dari sesama sobat pengajarnya, atau dari sobat pengajar ke sobat pengurusnya, itu pasti ada yang berkesan. Kadang itu kan ini ya, di SD binaan itu kan ya setiap hari Sabtu, walaupun kita setiap hari Sabtu ngajar di sana, bisa jadi kan adik-adiknya ini tingkahnya ya macam-macam Iya. gitu. Kadang di Sabtu ini mereka sangat-sangat pendiam, sangat-sangat nurut gitu. Bisa jadi di Sabtu berikutnya mereka sangat-sangat aktif banget Iya. gitu. Setiap pengajaran beda Iya, karakternya. beda. Dan itu selalu berkesan sih menurut aku, karena dengan adanya hal baru, dengan adanya pergantian hari, itu tuh pasti mengajarkan ini sesuatu yang baru juga ke aku. Misalkan kalau dari adik-adik yang Sabtu ini, misal keaktifannya itu ya nggak terlalu seaktif itu, yang lebih ke dominan pendiam, itu kan aku jadi tahu, oh kalau misalkan adik-adik nurut itu gini loh rasanya ngajarnya Iya. gitu. Nah, kalau Sabtu selanjutnya itu mereka sangat aktif kan, itu juga memberikan pengalaman untuk aku gimana sih cara mengkondisikan anak-anak ini supaya mereka nurut gitu sama aku. Terus juga gimana caranya anak-anak ini bisa dapat materi walaupun mereka sebenarnya seaktif itu Iya. gitu. Jadi bisa apa ya? Bisa paham ke materinya itu kayak gimana. Nah, itu pasti berkesan banget, apalagi bahkan kalau menurutku itu di luar dari pengajaran dan di luar dari kegiatan Ujar sendiri ke masing-masing individunya di Ujar, itu pasti ada juga kesannya gitu. Kesan yang aku ya. dapat gitu. Misalkan ya sama Kak Safna sendiri gitu. Aku ngerasa kalau sama Kak Safna itu ini cocok gitu ya. Walaupun mungkin beberapa cuma beberapa kali kan ya Mas Oh, yang iya. ketemunya kan. Kan ya kamu di Mayang Mayang waktu juga itu. ya. Jadi Dan kayak aku juga jarang banget ke jarang Mayang banget. pas Karena ini kan Kak Faik jadi mentor juga kan. Iya, nah jadi aku juga jarang ketemu sama kamu. Terus ketika ini jadi pengurus Pengurus, pun nah. paling cuma masih beberapa kali kan ya ketemunya. Jadi aku ngerasanya itu udah cocok. Cocoknya itu dalam artian aku gimana, aku kayak ngelucu gimana Oh, gitu, ya. pasti nyambung Pasti gitu. nyambung gitu. Dan itu berkesan banget. Ya gitu. Jadi setiap masing-masing individu itu pasti ada hal yang membuat aku berkesan gitu. Jadi setiap pengajaran tuh pasti ada pengalaman baru. Iya. Karena di setiap pengajaran itu
apa ya yang kita dapatkan itu pasti berbeda di antara Sabtu-Sabtu sebelumnya karena kita nggak bisa memprediksi kalau Sabtu ini harus kayak gini. Kadang di Sabtu ini enak nih anaknya anteng-anteng gitu. Iya. Sabtu berikutnya langsung kayak wah gitu kan. Iya. Kadang kita kayak kaget loh kemarin nggak kayak gini gitu kan. Kadang sampai ya Allah astagfirullah ini gimana? Apalagi kadang ya kalau di bulan puasa gitu ngajar wis anaknya gitu harus menguji kesabaran iya, banget. Kadang sampai sempet aku kayak diem dulu terus baru tak lanjutin lagi karena bingung mereka aktif banget aku harus ngapain gitu. Nah setelah banyak pengalaman tentunya kan tiap Sabtu kita dapat pengalaman nih Kak. Apa harapan Kak Faik untuk Ujar ke depannya? Kalau harapan ya pastinya untuk Ujar ke depan itu semoga lebih dikenal lagi di kalangan umum dan bisa tetap ada gitu, bisa sampai mungkin ya sampai UNED gak ada lagi gitu ya, pokoknya sampai selamanya. Kan kalau UNED gak ada lagi berarti kan gak mungkin ya. Nah berarti Ujar itu harus ada untuk selamanya karena di Ujar kita bisa menebar kebermanfaatan dan bisa nambah pahala juga buat kita sendiri gitu kan. Nah ya semoga Ujar tetap ada, semoga program kerjanya ke depannya itu berjalan dengan lancar dan bisa lebih dikembangin lagi, mungkin bisa mengeksplor sampai nantinya Ujar internasional kan bisa jadi kan, bisa jadi tidak menutup kemungkinan. Iya, bisa jadi kayak kolaborasinya sama temen-temen yang dari ini beda negara. Siapa tahu beda kan? pulau lagi nih, beda negara. Iya, kan bermimpi. Ini harapan yang semoga saja ada yang bisa mewujudkan. Mungkin walaupun nggak bisa diwujudkan di tahun ini ya, semoga di tahun selanjutnya itu bisa terwujud gitu. Harapan nih udah nih harapannya yang sangat bagus untuk kita semangat ke depannya biar mencapai Ujar internasional. Ujar internasional ya. Apa nih pesan Kak Faik buat penonton podcast ini? Kan harus ada, pastinya ada pesan yang ingin disampaikan lah Kak. Oke, pesannya ya. Ini pasti yang nonton kan bukan cuma dari orang luar aja ya. Ada juga dari sobat pengurus, sobat pengajar pasti juga nonton juga. Nah, untuk sobat pengurus, pertama untuk sobat pengurus tetap semangat menjalankan prokernya dan semoga proker-proker kalian itu berjalan dengan lancar dan juga titip pesan ke kalian untuk lebih ini membuka diri untuk sobat pengajar bahkan orang-orang luar juga gitu. Jangan menjadikan Ujar ini seperti organisasi yang menutup diri dari luar karena kita ini ya sifatnya ini menerima masukan dan menerima masukan apapun masukannya ya diterima aja entah itu nantinya bakalan dilaksanakan atau enggak. Nah itu kan pasti ada pertimbangan sendiri gitu. Jadi ya terima dulu masukannya, kita bareng-bareng komunikasikan mana yang mau dipakai, mana yang mau nggak dipakai gitu. Nah dan apalagi ya semoga untuk pengurus muda bisa lanjut lagi nambah periodenya. Semoga semuanya pengurus muda bisa lanjut ke periode selanjutnya gitu. Dan untuk sobat pengajar ya tetap semangat di kepengajaran. Terus setiap hari Sabtu jangan lelah-lelah untuk mengajar ya Kak ya. Walaupun semangat dari awal sampai akhir. Ya walaupun jauh SD-nya ya tetap semangat aja gitu. Kalau misalkan ini mulai goyah atau gimana, inget keseruannya. Jangan ingat yang tantrum-tantrumnya. Ingat keseruannya aja. Ingat keseruannya, entah keseruan bersama sobat pengajarnya di satu SD atau di sesama SD binaan yang lain atau mungkin ada adik-adik SD binaan yang sekiranya itu lucu atau gimana ya inget aja itu gitu. Jangan inget yang jelek-jelek. Nah terus juga semangat untuk menjalankan perkuliahan. Walaupun ini ya pengajaran setiap hari Sabtu ya untuk pengurus juga semangat untuk menjalankan perkuliahannya. Terus untuk teman-teman umum lah. Untuk teman-teman umum ya semakin semoga semakin mengenal Ujar, bukan mengenal dalam artian cuma tahu medsosnya apa, tahu websitenya apa, tapi juga
tahu oh ujar ini kayak gini loh, ternyata ada pengajaran di sini di Iya. SD ini. Nah, mungkin dengan gitu kan ini ya, apa ujar lebih dapat dikenal gitu. Bahkan bisa jadi kalau mereka itu tahu SD-nya ujar di sini dan sebagainya, itu mereka bisa juga membantu ujar untuk membaguskan si SD ini gitu. Oh Iya. Nah, bisa jadi kan dengan mereka bisa ini ya menyebar informasi lebih luas lagi gitu, bisa membantu untuk menyebarkan informasi lebih luas lagi. Dan mungkin ya sama juga untuk penonton umum ya semangat dalam menjalankan hari-harinya. Entah itu perkuliahan, pekerjaan, atau apapun itu, atau mungkin ada yang sedang skripsian ya. Harus Tugas semangat akhir terus yang ya. sangat yang sangat-sangat wah banget gitu ya, harus semangat banget. Ingat aja, bentar lagi lulus gitu. Gak usah diinget skripsinya, wah susah gini. Ingat Ingat aja, lulusnya bentar lagi aja. lulus ya. Iya. Oke nih, kita udah dapat banyak apa ya, motivasi, inspirasi dari Kak Faik, kayak banyak hal-hal yang kita dapatkan dari podcast ini tentunya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye bye.